Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi dengan program kita, program Ramadan kita, program Serambi Tahsin. Program ini merupakan program kerjasama antara Serambi dengan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Perkenalkan, saya Muhammad Auza'i, alumni Al-Azhar Kairo, jurusan hadis. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat ke-8 insyaAllah. Ya, sekarang akan saya baca dulu. Nanti setelah saya baca insyaAllah akan kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tajwid ataupun waqaf ibtida'nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas sadaqallahul azim. Baik, tadi di ayat yang saya baca ada di wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi di sini ada mad badal wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi mad badal itu panjangnya 2 harakat. Jadi karena keseringan dari kita ketika membaca mad yang 2 harakat itu seringnya bacanya lebih dari 2 harakat. Jadi istilahnya itu at-tamthil, namanya memanjangkan huruf di luar dari kadarnya. Jadi sering dari kita bacanya wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi harus dipanjangkan dengan 2 harakat. Jadi caranya gimana? Caranya jangan terlalu dipanjangkan. Jadi kalau terasa udah cukup langsung dipendekkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi jangan ditunggu, tapi setelah dipanjangkan langsung dipendekkan. Jadi jangan ditunggu terlalu panjang sehingga panjangnya melebihi dari kadar 2 harakat. Kemudian di depannya ada su'ilat. Jadi ada ta. Jadi huruf ta dia adalah huruf yang bersifat dengan hams. Jadi yang sifat hams adalah mengalirnya nafas. Jadi harus kita pastikan ketika membaca huruf ta sukun, nafasnya mengalir. Jadi nafas mengalir, suaranya tertahan. Jadi pertama kita tahan suara, kemudian kita alirkan nafasnya. Jadi kita baca su'ilat. Jangan dibaca su'ilat. Jangan tertahan. Jadi jangan sampai nafasnya tertahan. Jadi pastikan nafasnya mengalir. Caranya gimana? Caranya pertama suaranya dan suara dan nafasnya ditahan. Su'ilat. Kemudian baru dialirkan. Su'ilat. Jadi tahan pertama suara dan nafasnya, kemudian baru dialirkan nafasnya. Cuma nafasnya. Jadi suaranya tetap tertahan. Karena huruf ta dia tertahan suara, mengalir nafas. Kapan mengalir nafasnya? Setelah kita tahan suara dan nafas di awal tadi. Oke. Kemudian di depannya ada bi ayyi dzambin qutilat. Oke, jadi ada ya yang bertasydid.
Jadi ya tasydid dipastikan harus tasydidnya itu dijelaskan. Jadi jangan sampai kita baca biayyi. Jadi agak ditekan, pertama ditekan. Caranya ditekan biayyi. Tapi jangan sampai ditekan sampai suara yang tertahan, karena huruf ya dia sifatnya sifat rakhawah, suara yang mengalir. Jadi ditekan bukan ditekan untuk menahan suara, tapi ditekan kadar suaranya. Jadi tekanan suaranya yang kita tekan. Jadi kita baca biai. Jadi tekanan suaranya kita naikkan biai. Kemudian suara dialirkan biai. Okey, setelah mengalir suaranya, baru kita baca huruf ya sukunnya. Biai. Kemudian baru kita selesaikan biayyi dzambin qutilat. Biayyi dzambin qutilat. Kemudian di depannya ada juga nun mati berjumpa dengan ba. Jadi ada hukumnya, hukum iqlab. Jadi panjangnya itu sama dengan yang di depannya ada ikhfa. Jadi panjang ikhfa dan panjang iqlab itu sama. Jadi jangan sampai salah satunya lebih panjang daripada yang lainnya. Jadi kita baca biayyi dzambin qu. Jadi sama panjangnya. Biayyi dzambin qutilat. Di ayat selanjutnya ada wa idzas suhufu. Di huruf shad itu kebiasaan dari kita ketika membaca huruf shad itu seringnya kita moncongkan mulutnya. Jadi kita baca wa idzas, misalnya kita praktek di huruf shad yang berangkat fathah, sering bacanya misalnya so. Jadi bukan so. Jadi mulut dari ketika kita baca huruf shad itu sama kondisi mulutnya dengan kita baca huruf sin, karena huruf shad dan huruf sin itu keluar di tempat yang sama. Jadi kalau kita baca sa so. Jadi yang membedakannya cuma di tebal dan tipisnya. So tebal, sa tipis. Jadi enggak ada urusan di mulutnya. Gerakan mulut tetap sama. Sa so. Su. Sedangkan di sini karena dia barakat dhammah makanya kita mencongkan. Tapi beda, bukan mencong di sini, bukan mencong karena dari segi makhrajnya. Tapi mencong karena ada dhammahnya. Jadi kalau kita baca wa idzas, langsung ditebalkan wa idzas suhufu. Wa idzas suhufu nusyirat. Kemudian di ayat selanjutnya wa idzas samaa'u kushitat. Sama juga. Di sini ada huruf shin. Jadi shin juga salah satu kesalahan yang sering kita baca. Itu kita mencongkan mulutnya. Jadi kita baca a'udzubillahi minasy bukan sya. Tapi a'udzubillahi minasy Jadi huruf shin satu makhraj dengan huruf ya. Jadi kalau kita baca huruf ya, sya. Jadi kan ketika kita baca huruf ya, itu mulutnya enggak dimoncongin. Jadi ketika baca huruf sya sama juga ya, sya. Jadi bacanya wa idzas samaa'u kushitat. Jangan dibaca kushi enggak. Wa idzas samaa'u kushitat. Kemudian ada ayat setelahnya wa idzal jahimu su'irat. Ada huruf ain. Jadi ain jangan diubah jadi huruf hamzah. Su'irat. Jadi huruf ain itu sering kita ubah ke huruf yang lebih mudah. Jadi karena ain itu enggak ada di huruf bahasa Indonesia, jadi kita bawa dia ke huruf yang lebih dekat ke bahasa Indonesia. Jadi huruf ain itu dekat dengan huruf hamzah. Jadi karena enggak ada ain, kita bawa ke hamzah. Jadi enggak boleh dalam kaidah tajwid. Jadi enggak bisa kita baca wa idzal jahimu su'irat. Jadi jelaskan wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Setelahnya wa idzal jannatu uzlifat. Ada huruf zai. Zai sukun. Za dengan sa dan so satu makhraj. Yang membedakannya za dia nafasnya tertahan. Jadi jangan sampai kita baca wa idzal jannatu jadi aliran nafas itu tertahan di zai. Jadi zai cuma mengalir suara. Wa idzal jannatu wa idzal jannatu uzlifat. Jadi
harus kita perhatikan. Jadi di huruf zai suara mengalir, nafasnya tertahan. Oke. Kemudian di ayat terakhir ada alimat nafsum ma ahdarat. Oke, di sini ada huruf fa sukun. Jadi pastikan ketika kita baca huruf fa dan di depannya ada huruf sin, jangan sampai fa-nya dimasukkan ke sin. Maksudnya gimana? Seringnya kita baca alimat nafs. Langsung fa dengan sinnya dibaca sekaligus. Jadi pisahkan, pertama kita selesaikan fa-nya, alirkan nafas dari fa-nya, nafas dan suaranya, Oke. Setelah nafas dan suaranya selesai, baru kita baca ke huruf depannya. Alimat nafsun. Jadi selesaikan satu-satu. Jadi kaidah dalam ilmu tajwid itu ketika kita baca huruf, kita baca satu persatu, fokus satu persatu huruf. Jadi jangan sampai satu huruf kita masukkan ke huruf yang lain. Jadi harus satu huruf kita selesaikan. Jadi kita baca alimat nafsum ma ahdarat. Oke. Shadaqallahul azim. Saya rasa cuma ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.